seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya Tuhan Yesus selalu menganugerahkan kesehatan dan kekuatan buat Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini, hari Minggu kita diberi kesempatan untuk kembali beribadah, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 90 ayat 12 dan Roma 12 ayat 2. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang besar, karena anugerah-Nya yang selalu baru dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus memberikan keselamatan itu untuk setiap kita. Mari pada pagi hari ini dengan segenap hati kita menaikkan segala pujian, hormat, dan syukur kita kepada satu-satunya Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Saatku masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Saatku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Terima kasih Bapa, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi Bapa, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kuasa darah-Mu yang besar, oleh karena kasih dan keselamatan-Mu Bapa, sehingga Engkau mengaruniakan kami keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami ingin rindu beribadah untuk memuji dan memuliakan Engkau Yesus,
untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 100 Mazmur Daud mengatakan, mari masuk gerbang Tuhan dalam pujian, ke dalam pelatarannya dengan ucapan syukur. Naikkan pujian dan syukur hanya bagi Tuhan, Allah kita yang hidup. Masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian. Mari puji dan sembah Yesus Kristus Allah kita. Mari sama-sama dengan segenap hati, dengan penuh sukacita, kita mau beribadah, kita memuji Tuhan. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, hanya bagimu segala pujian ya Bapa. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari segenap hati setiap jemaat nyanyikan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberkati setiap kita lewat pujian dan firman Tuhan pagi hari ini. Mari dengan segenap hati kita menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena dialah firman yang hidup, Yesus Kristus. Mari berjalan, mari bergantung, mari bersandar dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja, karena dialah satu-satunya Allah dan Tuhan kita yang hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hati dan percaya nyanyikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Bapa, maka kuat roh dan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada minggu hari ini kita bisa bersekutu kembali, beribadah kembali di dalam nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian ya Tuhan, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kami, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami ya Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai dia menjadi saluran berkat. Dan kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang berada di rumah, yang menikmati ibadah online ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati di dalam segala pergumulan mereka, dan juga Tuhan selalu menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa,
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sangat bersyukur jika pada pagi ini bisa berada untuk melayani di tempat ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada pagi ini tema yang diberikan kepada saya yang akan kita bahas adalah eksposisi daripada Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21 dengan tema Be Wise atau jadilah bijak ya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang bukan saja mendengar, tapi yang juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah gambar saudara ya. Saudara perhatikan gambar ini dengan jelas. Kira-kira menurut saudara, apakah yang aneh dari gambar ini ya? Kalau saudara memperhatikan di situ, jelas terlihat ada seorang yang begitu pakai jas lengkap ya, begitu rapi, lalu duduk di sebuah ranting, lalu di tangannya adalah sebuah gergaji yang sedang memotong ranting yang sedang ia duduki ya. Nah, yang aneh dari gambar ini adalah bahwa orang ini adalah orang yang menurut saya atau menurut banyak orang atau siapapun yang melihatnya adalah orang yang aneh ya, atau dalam bahasa Alkitabnya adalah orang yang bodoh, orang yang tidak tahu bahwa ketika dia duduk di ranting yang nantinya akan dia potong, berarti dia sedang mencelakai dirinya sendiri ya. Nah saudara, ini adalah gambaran daripada kehidupan manusia pada umumnya. Orang-orang yang mengenal Tuhan, bahkan yang tidak mengenal Tuhan, kadangkala melakukan sesuatu yang di matanya itu baik, di matanya itu seolah satu kebenaran, tapi tindakannya atau arah atau jalan kehidupan yang dia lakukan itu di mata firman Tuhan adalah dia melakukan sesuatu yang disebut dengan kebodohan. Nah saudara, kalau berbicara mengenai bijaksana, berarti memang jodohnya adalah bodoh atau bebal saudara ya. Nah oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang kita bisa dapatkan di dalam Efesus pasal yang kelima, khususnya ayat 15 sampai 21 ini ya. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan di ayat 15 bagian A dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam konteks surat-surat daripada Paulus ya, ketika dia mengatakan perhatikanlah bagaimana kamu hidup, maka hidup yang dimaksudkan di sini adalah sesuai konteks dia berbicara mengenai jalan kehidupan, pilihan jalan kehidupan yang dipilih oleh seseorang. Dalam Efesus pasal yang kedua, misalkan ayat yang kedua, di situ dipaparkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah belajar sebelumnya ya. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan bahwa kehidupan manusia sebelum dia percaya kepada Kristus, dia berada kepada kehidupan yang lama, jalan hidup manusia yang lama. Dan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikontraskan bahwa Efesus pasal yang kedua ayat 2 adalah kehidupan yang lama, kemudian pasal 2 ayat 10 adalah jalan kehidupan manusia yang baru di dalam Kristus. Nah saudara, kenapa ini sangat penting? Karena apa yang orang pilih dalam sebagai jalan kehidupannya itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya ya. Ketika seseorang itu memilih sesuatu yang salah, maka apapun yang dia lakukan akan salah saudara ya. Itu berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Paulus membahas ini, Paulus ingin mengatakan, dilanjutkan ayat 15 bagian B, janganlah seperti orang bebal,
tetapi seperti orang arif ya. Kalau saudara melihat di sini ada dua kontras ya, yaitu bebal dan juga disebut sebagai orang arif ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bebal di sini menggunakan satu kata yang diterjemahkan dalam bahasa Greka, yaitu bodoh, saudara ya. Janganlah seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif ya. Berarti lawannya daripada bodoh adalah orang yang pandai atau bijaksana ya. Jadi asopos itu bodoh dan sopos itu adalah orang yang pandai. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa maksudnya di sini? Rasul Paulus ingin menjelaskan ya kepada jemaat di Efesus agar mereka memperhatikan cara hidup mereka dengan bijaksana. Artinya apa, saudara? Mereka harus teliti, harus cermat untuk melihat arah atau satu ideologi atau satu faham atau satu teologi yang mereka pilih supaya mereka tidak celaka untuk menjalaninya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini berarti kalau Paulus ingin menekankan, hendaklah orang-orang percaya tidak hidup sembarangan. Artinya apa? Dia mengacu lagi kepada pasal sebelumnya. Jangan hidup seperti orang yang belum percaya. Jangan hidup seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali tanpa kita sadari, tindak tanduk kita diperhatikan oleh dunia. Ya. Nah, saudara, saya yakin dan percaya di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita ingin menjadi baik, mungkin kita ingin melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kerap kali juga kita menjadi orang yang kurang bijak dalam tindakan kita. Nah, Paulus ingin mengatakan, hendaklah engkau memperhatikan supaya hidupmu itu sungguh-sungguh berada di dalam jalan Tuhan, tidak hidup sembarangan. Nah, Efesus pasal 5 ayat 16 dilanjutkan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kata yang dipakai itu poneros, yang artinya hari-hari itu penuh dengan dosa. Kenapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena kerap kali kita sebagai manusia yang adalah lemah adanya, kerap kali kita dalam kesaksian hidup kita, dalam langkah kita, kerap kali kita bisa jatuh di dalam dosa. Dan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kenapa? Karena kerap kali keberdosaan itu kita lakukan dan kerap kali terulang dan terulang kembali. Oleh karena itu Paulus memperingatkan kepada jemaat di Efesus dan kepada setiap kita pada pagi ini. Hendaklah kita dengan cermat memperhatikan arah jalan yang kita pilih. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 kontras kalau sudah perhatikan dalam Efesus pasal yang kelima. Yang pertama dalam pasal 5 ayat 15 ya, di situ bebal dikontraskan dengan arif ya. Bebal dengan arif ya. Kemudian yang kedua adalah bodoh dikontraskan dengan mengerti ya, di dalam pasal 5 ayat 17. Dan yang menarik di bagian yang ketiga ya, di ayat yang ke-18, mabuk anggur dikontraskan dengan penuh dengan roh. Ya, apa artinya, saudara yang kasih oleh Tuhan? Di sini Paulus ingin mengatakan, hendaklah engkau menjadi orang yang arif dan jangan bebal. Hendaklah engkau mengerti dan jangan menjadi orang yang bodoh. Dan hendaklah engkau penuh dengan roh dan jangan mabuk oleh anggur. Ya, ada penafsir mengatakan kenapa ini dikontraskan ya, mabuk anggur dengan penuh dengan roh. Karena memang kalau orang sudah dipengaruhi oleh alkohol, saudara ya, maka dalam bahasa Inggrisnya dia akan mumbling ya. Mumbling itu seperti bayi yang mengoceh begitu ya. Dia akan ngomong sesuatu bahasa atau bahkan sesuatu yang orang tidak mengerti. Nah, bukankah itu juga anggapan kepada orang-orang yang ketika pada abad mula-mula ya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus lalu mereka berbicara dalam bahasa lidah, dan itu mempunyai satu kemiripan. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan engkau dikatakan mabuk oleh anggur, tapi hidup penuh dengan Roh Kudus. Bedanya apa? Ketika orang dipenuhi Roh Kudus, dia tentunya hidupnya akan diubahkan, dia akan berjalan di jalan Tuhan, dia akan hidupnya makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat 18 di situ Paulus melanjutkan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, inilah yang menjadi satu main point daripada perikop ini. Paulus ingin katakan, engkau jangan hidup di dalam hawa nafsu, tapi lepaskan itu. Kenapa? Karena engkau harus hidup di dalam Roh Kudus.
hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, inilah yang akan menjadi sesuatu yang saya garis bawahi dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Nah, saudara, Rasul Paulus ingin, ya, artinya semua orang percaya sudah ditebus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa tujuannya? Agar kita tidak hidup dalam manusia yang lama. Kenapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Kita tahu bahwa prosesnya adalah manusia jatuh di dalam dosa, diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kemudian di situ sudah tidak ada lagi Yahudi non-Yahudi. Dan kita sudah baca bahwa di dalam Tuhan kita sudah mendapatkan anugerah, dibangkitkan di dalam anugerah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab juga mencatat bahwa kita adalah satu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu berarti apa, saudara? Agar kita tidak hidup dalam manusia yang lama, kita harus hidup di dalam pembaruan Tuhan. Makanya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang disebut orang percaya harus hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Pak Yusuf Roni ya pernah mengajak seorang majelis untuk membesuk daripada jemaat ya. Ketika besuk, saudara, lalu ketika selesai mereka berdoa. Lalu Pak Yusuf Roni mengatakan, minta Bapak ini untuk pimpin doa. Ketika mereka sama-sama berdoa, dia menunggu lama sekali. Kenapa kok Bapak ini tidak doa-doa ya? Ketika dia melirik kepada Bapak itu, dan Bapak Ibu itu ternyata majelis itu mengatakan, aku tidak bisa berdoa. Ya, lalu Pak Yusuf Roni mengatakan, inilah orang yang bukan dipenuhi Roh Kudus, tapi dia pakai rokok kudus ya. Artinya apa, saudara? Ternyata meskipun dia sudah melayani sebagai majelis, di saku depannya ada rokok kudus. Saudara. Artinya apa, saudara? Jangan sampai engkau hidupmu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi engkau dipimpin oleh dunia ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu Paulus memaparkan ada 3 tanda orang yang disebut sebagai orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Karena orang yang bijak adalah orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, hidupnya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dalam bagian selanjutnya ada 3 tanda orang yang dipenuhi, yang dipaparkan oleh Paulus dalam bagian ini ya. Tanda yang pertama adalah, atau ciri yang pertama adalah, di dalam ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini ciri yang pertama firman Tuhan mengatakan, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan selalu memuji Tuhan. Nah, saudara jangan salah tangkap ya, ketika saudara mendengar statement ini, bukan berarti orang Kristen itu dia tuh dalam kehidupan 24 jam itu selalu nyanyi nonstop begitu ya. Maksudnya di sini adalah orang yang disebut sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia bukan saja bisa muncul pujian di mulutnya, tapi yang paling penting adalah hatinya mengagungkan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti, saudara, orang yang disebut sebagai memuji Tuhan di sini. Kalau saudara perhatikan kata bernyanyi di situ, memang konteksnya di sini berbicara mengenai pujian, ya, menyanyi begitu ya. Tapi dalam arti rohani di sini ingin mengatakan bahwa, ingat, kadangkala dalam pujian kita itu sangat menentukan karakter seseorang. Saya ambil contoh ya. Kalau orang mendengar lagu-lagu tertentu, dia akan menjadi keras begitu ya. Misalkan mendengar heavy metal atau musik-musik keras, dia akan menjadi begitu keras karakternya. Tapi ketika orang mendengar lagu-lagu yang soft ya, mungkin lagu-lagu hymn dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi IQ-nya begitu ya. Atau dari survei dari para ahli mengatakan ketika lagu tertentu diputarkan bahkan kepada binatang pun ya akan meningkatkan produktivitas mereka. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Pujian sangat mempengaruhi seseorang. Pujian sangat mempengaruhi bahkan cara hidup seseorang ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apa maksudnya di sini? Di sini firman Tuhan ingin mengatakan orang yang dituntun oleh Roh Kudus, selain mulutnya memuji Tuhan, hatinya juga mengagungkan Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti sebuah pujian itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang ya. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara flashback ya, kembali melihat ke perjanjian lama. Ada seorang tokoh yang bernama Ayub ya.
Di situ saudara pasti sudah sering mendengar ceritanya dan khotbahnya. Tapi izinkanlah saya memaparkan kembali beberapa fakta mengenai Ayub. Dikatakan bahwa Allah mengizinkan Ayub mengalami musibah dalam hidupnya. Dan kalau saudara baca di situ pasal yang pertama ayat 15, lembu sapi, keledainya semua dirampas, dibunuh ya oleh orang-orang Sheba. Kemudian kambing domba dan penjaganya disambar api dari langit ya dan membakar seluruhnya. Pasal 1 ayat 16 ya. Kemudian unta-untanya dirampas, kemudian anak-anaknya mati ya, tertimpa bangunan karena saat pesta ya ada terjadi angin ribut. Kemudian istrinya menyuruhnya untuk menyangkal Allah ya. Dia menyuruh Ayub itu sangkali Allahmu itu ya. Bahkan Ayub pernah mengatakan, "Hei engkau perempuan bodoh," ya, terjemahan lainnya perempuan gila begitu ya. Istrinya menyuruh Ayub menyangkal Allah, tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub mengalami sakit saudara ya. Secara jasmani dia mengalami sejenis kanker kulit, sakit luar biasa. Dan bahkan secara rohani dia juga mengalami satu tekanan ya. Kenapa saudara? Teman-temannya, sahabatnya datang ya. Elifas, Bildad, Sofar dan Elihu bukan menghibur dia, tapi mereka datang menghakimi Ayub ya. Jadi dia sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi yang menarik saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21 dia mengatakan apa? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Artinya apa saudara yang kasih oleh Tuhan? Di dalam masa suka, di dalam masa duka, Ayub tetap setia memuji Allahnya. Hatinya tetap mengagungkan Tuhan. Hatinya tidak pernah berpaling daripada Tuhan. Dia selalu ingat kepada Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita tahu kebenaran ini saudara ya, apakah hati kita pada saat-saat pandemik sekarang ya, memasuki PSBB yang ketiga, kita merasa begitu terpuruk, mungkin bisnis kita mulai ya mengalami degradasi, penurunan, atau usaha kita mulai mengalami goncangan, atau bahkan kita mulai takut dan lain sebagainya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketakutan itu, kesedihan itu, ketakutan-ketakutan lainnya telah membuat engkau mungkin jarang memuji Tuhan di tempat engkau berada. Atau hatimu mulai kurang mengagungkan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, kembali kepada Tuhan. Agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, puji nama Tuhan. Karena pujian itulah yang akan membangkitkan semangat kita. Pujian itulah yang akan menguatkan akan iman kita. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 46 ya, ada yang pertama sampai yang ketiga, kemudian ayat ke-7, intinya di situ ingin mengatakan, pujilah Dia dalam tenang maupun badai. Pujilah Tuhan di dalam kondisi yang tenang maupun di dalam kondisi yang penuh dengan badai. Artinya apa saudara? Jika engkau memuji Tuhan ketika engkau diberkati, engkau memuji Tuhan ketika engkau berjalan dalam kelancaran hidupmu, itu sesuatu yang biasa. Itu sesuatu siapapun bisa melakukannya. Tapi ketika engkau tetap memuji Tuhan di tengah awan yang gelap, di tengah badai yang menerpa, disitulah imanmu diuji saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu berarti apa saudara? Pujian ini harus menjadi satu doa kita di hadapan Tuhan. Dan kita dengan hati yang mengagungkan Tuhan, kita tahu bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Itulah ciri yang pertama daripada orang yang disebut dipimpin oleh Roh Kudus dan orang yang disebut sebagai orang bijak. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ciri yang kedua, di dalam Efesus pasal yang kelima 20 firman Tuhan mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus ingin mengatakan ucaplah syukur senantiasa. Apa artinya saudara yang kasih oleh Tuhan? Ciri yang kedua daripada orang yang disebut dituntun oleh Roh Kudus dan menjadi orang yang bijak adalah dia bukan saja hidupnya penuh dengan pujian kepada Tuhan, hatinya bukan saja mengagungkan Tuhan, tapi yang kedua, paket yang menyertainya adalah hatinya selalu melimpah dengan ucapan syukur. Hatinya akan penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur yang luar biasa, bukan karena dia mendapatkan sesuatu,
Bahkan ketika orang kehilangan pun dia bisa mengucap syukur, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bersyukur untuk apa? Kalau sudah baca terus dari pasal 1 sampai pasal yang keempat, maka saya rangkumkan, bersyukur untuk penebusan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita atas dosa. Bersyukur karena kita sudah diselamatkan di dalam anugerah, karena kita adalah orang-orang yang harusnya dihancurkan. Bersyukur sudah tidak ada lagi Yahudi dan non-Yahudi, tidak ada pembedaan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekarang di Amerika sedang ribut, saudara ya. Kenapa? Karena ada diskriminasi terhadap satu ras tertentu atau terhadap orang-orang berkulit hitam. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, harusnya di dalam Tuhan sudah tidak ada Yahudi dan non-Yahudi, tidak ada pembedaan lagi ya. Bersyukur karena apa, saudara? Karena kita memiliki gereja untuk kita bisa bertumbuh, meskipun sekarang kita tidak bisa bergereja secara konvensional, tapi kita tetap bisa menikmati firman Tuhan di dalam rekaman di YouTube ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bersyukur untuk apa, saudara? Bersyukur sudah diberkati dengan kehidupan sebagai manusia baru, karena kita sudah ditebus di dalam Tuhan, karena kita sudah tidak lagi diperbudak oleh hukum Taurat. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan dan anugerah Tuhan yang sudah begitu luar biasa, jasmani maupun rohani yang kita bisa terima. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu, jadi anak Tuhan, jangan suka mengeluh, ya. Jadi anak Tuhan, jangan suka mengeluh. Orang yang suka mengeluh tidak mungkin dia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang suka mengeluh, atau dalam bahasa Surabayanya sambat itu ya, suka sambat, saudara ya. Makanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin akan ditambahkan ada satu cabang baru, yaitu sambatologi ya, artinya ilmu keluh mengeluh begitu ya. Banyak kali orang mengeluh ya. Kenapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Saya kutip sebuah ucapan atau satu kutipan yang saya senang sekali. Dikatakan, if God bring you to it, He will bring you through it. Ya, artinya apa, saudara? Jika Tuhan membawa kita kepada sesuatu hal, maka Ia juga akan membawa kita untuk melaluinya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu berarti jika kita mengalami sekarang satu pandemik, satu kesusahan yang menurut kita seolah-olah belum berakhir, maka kita jangan mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Karena inilah saatnya di mana kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan membuktikan bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Itu berarti, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan dan terjadi dalam hidup kita dan pada generasi kita, maka Tuhan pasti akan membawa kita untuk melaluinya. Dan ketika kita melihat ke belakang nantinya, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu baik. Karena Tuhan yang itu begitu luar biasa. Itu berarti, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang bijak, orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, maka dia akan selalu muncul ucapan syukur. Banyak hal yang bisa dia syukuri di hadapan Tuhan. Banyak hal yang bisa dia syukuri di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam bagian yang pasal 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau yang pertama tadi kita ketika orang dituntun oleh Roh Kudus, maka dia akan timbul pengagungan kepada Tuhan. Dia akan selalu memuji Tuhan. Yang kedua, dia akan menaikkan ucapan syukur. Jadi yang keluar dari mulutnya bukanlah satu sambatan, tapi puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, orang itu akan hidup rendah hati, saudara ya. Hidup rendah hati adalah salah satu ciri daripada orang yang disebut sebagai orang yang dituntun oleh Roh Kudus dan dikategorikan sebagai orang bijak. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya apa, saudara? Kalau saudara membaca bagian ini ya, Paulus menulis ini dengan satu kata yang dipakai adalah berbicara mengenai seorang yang punya otoritas yang tinggi ya. Jadi kata rendahkanlah dirimu ini konteksnya adalah Paulus menggunakan satu kata yang menggambarkan relasi dari seorang yang mempunyai otoritas yang tinggi dengan seorang yang mempunyai otoritas di bawahnya atau bawahannya. Artinya apa, saudara? Paulus ingin katakan rendahkanlah dirimu.
Ya, engkau yang merasa tinggi di dalam statusmu, rendahkanlah dirimu, ya, menjadi sama dengan sesamamu. Kenapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Orang yang tinggi hati, orang yang sombong, dia tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Orang yang sombong dia akan menolak Tuhan. Orang yang sombong tidak akan menganggap keselamatan Tuhan. Tapi ketika orang itu merendahkan dirinya, mendudukkan posisinya sama dengan yang lain, meskipun engkau punya kesempatan untuk membanggakan diri, maka engkau adalah orang yang disebut sebagai orang yang rendah hati. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang, terus bagaimana caranya untuk hidup rendah hati? Ya, simple, saudara. Ya, solusinya adalah hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Kenapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Hidup takut akan Tuhan artinya apa? Engkau selalu membayangkan bahwa Tuhan itu sedang melihat dan memperhatikan hidupmu. Ketika engkau akan melakukan dosa, engkau selalu mengingat, oh, Tuhan sedang melihat, ya. Tuhan sedang memperhatikan. Tuhan sedang mengawasi. Sehingga apa, saudara? Engkau tidak akan berani untuk menyimpang daripada firman Tuhan. Engkau akan hidup takut akan Tuhan. Nah, ketika engkau hidup takut akan Tuhan, maka itu akan menekan ambisimu, ya. Sehingga engkau tidak lagi mengedepankan egomu. Kenapa? Karena orang yang tinggi hati, dia bertuhankan ego, saudara, ya. Orang yang tinggi hati, dia tidak bisa menekan akan egoismenya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa ini sangat penting? Karena kalau sudah perhatikan, ya, kalau orang yang tinggi hati, dia tidak mungkin akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, oleh karena itu saya ambil contoh, saudara, ya. Di dunia mungkin kita mengenal ada banyak tokoh-tokoh yang kaya raya, saudara, ya. Tapi saya tertarik dengan seorang yang bernama Mark Zuckerberg, ya, seorang pemilik daripada Facebook. Ya, sebuah data yang saya peroleh dikatakan setiap hari dia bisa menghasilkan 4,4 miliar atau 4,4 juta US dollar, ya, per hari, saudara. Artinya Mark Zuckerberg kalau bangun pagi ngulet gini, rekeningnya bertambah 4,4 miliar dolar, ya, atau 4,4 juta dolar, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi saudara lihat hidupnya, ya. Saya perhatikan, ya, mobilnya sederhana, bukan mobil mewah. Tidak seperti mobil selebriti di Indonesia, ya, yang luar biasa, ya, mahal-mahal. Ada bahkan ada seorang selebriti yang mobilnya saja 15 miliar, saudara, ya. Saudara perhatikan orang yang kaya luar biasa, yang tiap hari kekayaannya bertambah 4,4 juta dolar. Dikatakan dia hidupnya begitu rendah hati dan sederhana. Bahkan dia makan, saudara perhatikan, ya, dia hanya duduk lesehan, saudara, ya, dengan bawahannya. Dia membaur dengan mereka. Dan bahkan rumahnya pun bukan rumah yang mewah untuk standar orang yang disebut sebagai bilioner, ya. Dan bukan itu saja, saudara perhatikan. Kemana-mana, saudara perhatikan, dia mengenakan seolah-olah baju yang sama, ya, kaos biasa, kaos oblong. Ya, dari banyak foto yang saya lihat semuanya rata-rata modelnya sama, warnanya juga sama, begitu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, istrinya juga begitu sederhana. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Orang yang punya kapasitas untuk menjadi tinggi hati, orang yang punya kemampuan untuk bisa menjadi sombong, tapi dia menekan dirinya dan dia bisa mengalahkan itu, dan dia bisa menjadi orang yang seperti semula ketika dia masih dalam kondisi susah, ya. Nah, Paulus ingin ingatkan kepada jemaat Efesus, kalau engkau mau di hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, engkau mau jadi orang bijak, maka engkau harus rendah hati satu dengan yang lain. Bukan karena engkau sanggup, tapi Kristus yang sanggup membuat engkau rendah hati. Engkau jangan bermegah atau memegahkan apa yang engkau miliki, tapi bermegahlah di dalam Kristus. Kenapa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena anugerah keselamatan itu jauh melebihi harta benda yang kita miliki. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerap kali orang tidak mengingat ini, saudara. Di negara kita orang kaya tambah kaya, ya, kaya luar biasa. Tapi saking kayanya, kadangkala orang itu bisa menjadi tinggi hati. Seorang politikus dari Singapura, ya, seorang yang begitu senior, ya, Dr. T.P. Chia, dia pernah mengatakan demikian. Humbleness is productive, narcissism is destructive. Ya, apa artinya, saudara? Kerendahan hati itu menghasilkan,
Sedangkan narsisme, memuji diri sendiri, memuja diri sendiri, itu menghancurkan, saudara ya. Banyak kali pemimpin-pemimpin jatuh di dalam hal ini, saudara ya. Humbleness is productive. Kerendahan hati itu akan menghasilkan, saudara ya. Orang senang kepada orang yang rendah hati, tetapi narsisme, memuji diri ya. Seorang narsis pasti dia biasanya egonya tinggi ya, akan menghancurkan seseorang. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mengoreksi diri kita ya. Apakah kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Jika engkau diberkati banyak pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Jika engkau bisa menjadi orang yang seolah-olah diangkat oleh Tuhan, ingatlah engkau harus mengandalkan Tuhan. Kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan? Pilihan ada di tanganmu, saudara. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9, di situ dengan jelas bahwa Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, dan paketnya di situ adalah hikmat untuk membedakan, hikmat untuk bisa memilih ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Anda bisa pilih apakah engkau tetap mau hidup di dalam hidupmu yang lama menjadi orang bebal, ataukah engkau bisa memilih menjadi orang yang bijak, orang yang hidup berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Orang bijak artinya apa, saudara tadi? Yang pertama adalah dia selalu mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dalam hidupnya. Dan yang kedua, selalu muncul ucapan syukur, bukan keluh kesah dan sambat. Dan yang ketiga tadi, dia sungguh-sungguh hidup rendah hati. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ingatlah, jika pesan ini saudara dengar, ya, orang bijak itu akan menerima kebenaran, meski dia salah, ya. Orang bijak akan menerima kebenaran meski dia sadar dia salah, ya. Tapi orang bodoh akan mendebat dan mencari pembenaran atas kesalahannya. Artinya apa, saudara? Mungkin ketika sudah dengar firman Tuhan ini, saudara akan berdebat, saudara akan mempunyai banyak sekali alasan. Tapi satu hal yang saudara tidak bisa berdebat adalah, ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan iya dan amin. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang bijak, dia harus bisa menerima kebenaran. Nah, Rasul Paulus ingin menyatakan kebenaran ini kepada kita pada pagi hari ini. Apakah kita memilih mau jadi orang bijakkah atau kita mau menjadi orang bodoh? Pilihan ada di tangan saudara, dan bila saudara memilih jalan yang tepat dan yang benar, pilihlah menjadi orang yang bijak. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami terbatas adanya ya Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, hendaklah kami menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, yang muncul dalam hatinya pengagungan kepada Tuhan, sehingga hidupnya selalu memuji Tuhan, bukan saja di mulut, tapi dalam hati dan dalam kehidupannya. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus dan yang adalah orang bijak, dia akan selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan atas apapun yang terjadi atas hidupnya, akan apapun yang dia miliki dalam hidupnya. Dan orang yang disebut orang bijak, dia akan sungguh-sungguh hidup rendah hati karena menyadari bahwa karena Tuhanlah dia bisa ada sampai pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijak ya Tuhan. Kami sudah begitu disesatkan oleh dunia dan segala filosofinya, dan saat ini kami ingin kembali kepada Engkau ya Tuhan, melakukan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak salah memilih jalan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati firman-Mu dan berkatilah setiap kami. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, yang berbicara kepada setiap kita, menuntun dan memimpin langkah hidup kita. Mari kita pakai hidup kita, hati kita, untuk menjadi terang kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, Engkau kebenaran, Engkau satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan.
Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup ya Bapa, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Engkau Yesus kebenaran buat setiap kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya ya Bapa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, kita bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Sampai dengan hari ini kami percaya
bahwa kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih hari demi hari Tuhan sudah menyertai, Tuhan menolong dan memimpin kehidupan kami. Bapa, hari ini kami mau menaikkan doa kepadamu datang sebagai anak-anak-Mu di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan secara khusus untuk pergolakan di beberapa negara, khususnya di Amerika, terkait dengan isu rasial yang begitu kuat dan akhirnya membludak menjadi sebuah kerusuhan. Kami terus berdoa mohon hikmat bijaksana daripada Tuhan, supaya para pemimpin-pemimpin bangsa yang sedang mengalami demo-demo antirasial ini, supaya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan hikmat untuk boleh mengatur dan kembali melihat sistem yang ada, perundang-undangan yang ada, sehingga masalah demo ini bisa diredakan dengan baik. Dan biarlah Tuhan juga menolong supaya masing-masing pihak boleh menjaga diri sehingga tidak terpacu emosi mereka dan mereka mengadakan hal-hal yang tidak benar. Kami juga terus berdoa bagi pemerintah bangsa kami, ya Tuhan, mohon terus belas kasihan-Mu di tengah-tengah pelonggaran PSBB yang sudah diberlakukan dalam masa transisi ini, dan begitu banyaknya jumlah orang yang terpapar virus COVID. Kami terus berdoa supaya pemerintah terus diberikan hikmat bijaksana, kekuatan kemampuan untuk mengelola bangsa ini. Kami tahu ini bukan persoalan yang mudah, yang kecil. Oleh karenanya biarlah pemerintahan kami sungguh boleh bergantung kepada kami, kepada Tuhan. Berkati juga untuk gugus tugas yang bekerja di depan, mereka yang terus memantau perkembangan-perkembangan yang ada. Tuhan juga menolong mereka, memberikan hikmat kemampuan kerjasama yang baik dengan segala pihak yang berkait. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk jemaat-Mu, secara khusus kalau ada di antara mereka yang sedang lemah tubuh, di antara mereka yang sakit, biarlah Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan memberi kesembuhan. Khususnya juga untuk jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia, mohon Tuhan juga peliharakan mereka, jagai mereka, menolong mereka dan memimpin kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Tuhan berikan pertambahan usia, Tuhan juga menolong mereka supaya bersyukur kepada Tuhan. Kami teringat untuk Bapak Adi Wiraman, kami ingat untuk Ibu Karin, kami ingat juga untuk Saudara Tommy, kami juga ingat untuk Bapak Wihandoyo, untuk Saudara Samuel Surya Dinata Hosea, juga untuk Ibu Angelin Serika. Biarlah Tuhan menolong mereka. Pertambahan usia yang Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah pimpin, menolong mereka juga untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Berkati mereka yang sudah berkeluarga, kebutuhan hidup mereka, pekerjaan, usaha mereka, ataupun mereka yang masih studi, Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh mengembalikan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Tuhan terima persembahan kami dan biarlah kesemuanya boleh mendatangkan hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga supaya persembahan yang ada dikelola dengan baik sehingga juga dapat disalurkan terus-menerus menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan anugerah daripada Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekalian untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan,
hidup menjadi orang bijak dituntun oleh Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh, ibadah selesai. Sampai ketemu di minggu yang akan datang, kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.